semuanya, perkenalkan namaku Maria Purwaningsih Sulistiowati. Aku biasanya sering dipanggil Maria oleh teman-teman sekelasku. Dan saat ini aku duduk di bangku kelas 12, tepatnya di kelas IPS 2. Aku juga sibuk berorganisasi di sekolah. Organisasi yang aku ikutin di sekolah adalah OSIS. Di dalam OSIS, aku berperan pada bagian divisi sekretaris. Sehingga tugasku juga lumayan banyak ya teman-teman. Kadang bikin aku pusing juga. Selain itu, aku juga senang berkumpul dengan orang lain, khususnya dengan teman-temanku ya pastinya. Dan selain itu, aku juga sering dan senang mengunjungi perpustakaan. Karena tidak hanya melihat-lihat buku saja, tetapi juga membaca buku, kemudian mencari bahan atau materi pelajaran yang menurutku sulit untuk aku pahami. Nah, kenalin, ini adalah Putri Kusumaningsari. Dia merupakan salah satu teman dekatku. Hampir setiap hari, aku menghabiskan waktu berdua dengan dia. Tidak hanya di kelas, tapi juga sering main di luar kelas. Kita sering berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok berdua, jajan ke kantin, bahkan sampai pulang sekolah pun, aku juga sering berdua dengan Putri. Dia merupakan salah satu teman baikku, yang sabar dengan semua sikapku. Nah, akhirnya kita pulang sekolah. Putri duluan dan aku ya di akhir aja. Akhir-akhir ini aku overthinking terhadap teman-temanku. Pikiran ini sangat menggangguku. Jadi aku pun memutuskan untuk menghubungi guru BK dan mengikuti konseling bersama guru BK ku. Iya, silakan masuk Mbak. Mari. Mari Mbak, silakan masuk. Mari Bu. Iya. Mbak Maria, gimana kabarnya Mbak Maria? Baik Bu, kabar saya. Oh gitu, beneran baik apa enggak nih? Ya, lumayan baik sih Bu. Oh gitu, Mbak Maria tadi habis pelajarannya siapa Mbak terakhir? Habis pelajarannya Bu Rara tadi Bu. Oh Bu Rara, berarti mengajar matematika ya? Iya Bu. Oh gitu, gimana tadi matematikanya? Susah atau enggak? Ya lumayan susah Bu, soalnya kan udah kelas 12 ya Bu ya. Jadi Iya. pelajarannya semakin sulit gitu Bu. Gitu. Tapi sejauh ini Mbak Maria bisa mengikuti kan pelajarannya Bu Rara? Sejauh ini bisa sih Bu, ngikutin sedikit-sedikit gitu. Oh gitu, ya saya percaya sih Mbak Maria pinter gitu ya, kan beberapa kali sudah pernah konsultasi ya dengan Ibu. Oh ya, kesibukannya Mbak Maria kalau di rumah pulang sekolah itu apa sih biasanya? Biasanya kalau saya pulang sekolah itu kalau ada kegiatan OSIS gitu ya saya pulang sekolah langsung lanjut kegiatan OSIS bukan. Tapi kalau nggak ada kegiatan OSIS biasanya saya langsung pulang, nggak ada kegiatan yang lain. Oh gitu, berarti Mbak Maria sibuknya di OSIS ya? Iya Bu. Selain OSIS ikut kegiatan apa aja Mbak? Selain OSIS paling juga ikut paduan suara sih Bu. Gitu, latihannya berapa kali kalau paduan suara? Biasanya itu kalau paduan suara itu latihannya ya seminggu sekali kalau nggak ada event atau ada lomba gitu. Tapi
Tapi kalau ada lomba-lomba gitu biasanya kayak seminggu itu 2 sampai 3 kali bu latihannya. Oh gitu, jadi ya cukup sibuk lah ya Mbak Maria ya, tapi harus bisa diseimbangkan ya Mbak ya, kan sudah kelas 12, jadi harus bisa seimbang antara akademiknya, non-akademiknya gitu. Kemarin kan Mbak Maria sudah datang ke Ibu ya, kemarin sempat di ruang BK gitu untuk konseling gitu. Memangnya sebelumnya ini Mbak Maria udah tahu ya istilah konseling itu yang seperti apa? Kalau konseling itu mungkin setahu saya ya bu ya, itu saya datang kepada guru BK, terus saya cerita masalah saya, kemudian saya melakukan penyelesaian masalah buat permasalahan yang saya hadapi gitu bu. Oh gitu, bagus sih Mbak Maria sudah tahu ya istilah konseling itu apa ya, kurang lebih seperti itulah Mbak Maria konseling. Berarti Mbak Maria sudah paham ini masalah konseling gitu apa. Nah, berarti kalau misal Mbak Maria datang ke saya untuk konseling, pasti ada sesuatu yang mau diceritakan. Tadi Mbak Maria sudah sempat menjawab kabarnya cukup baik, tapi raut wajahnya ini kok sepertinya tidak begitu ya. Kelihatannya ada sesuatu yang disimpan begitu. Nah, sebelum Mbak Maria menceritakan apa yang ingin dikeluh kesahkan, Ibu ingin Mbak Maria ini menuliskan persetujuan konseling terlebih dahulu. Mbak Maria kesini tadi datangnya secara sukarela atau dipaksa oleh teman atau bagaimana? Secara sukarela sih bu, karena saya pengen cerita gitu aja. Oh begitu, baik. Nah ini Mbak Maria minta tolong untuk diisi terlebih dahulu, tapi sebelumnya Ibu ingin menjelaskan sedikit aturan terkait dengan konseling kita pada siang hari ini ya. Nah, untuk yang pertama itu terkait dengan batasan peran. Di sini saya sebagai guru BK hanya membantu memfasilitasi Mbak Maria untuk menceritakan apa yang Mbak Maria keluh kesahkan begitu. Jadi saya di sini hanya mengarahkan, tetapi kalau urusan mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, semua solusi itu ada di Mbak Maria sendiri, karena yang paling tahu diri Mbak Maria kan Mbak Maria sendiri ya, gitu. Sudah bisa dipahami di sini? Sudah. Oke, nah selanjutnya terkait dengan batasan layanan, di sini Ibu hanya berusaha memberikan arahan yang terbaik begitu. Ibu akan sebisa mungkin tidak memberikan saran begitu ya, karena takutnya kalau Ibu terlalu banyak memberi saran, Mbak Maria tidak bisa berkembang begitu nantinya. Nah, itu bisa dipahami ya? Bisa bu. Baik, nah untuk selanjutnya terkait dengan waktu yang kita sepakati hari ini hanya 45 menit, karena waktu inilah yang efektif efisien untuk dilaksanakan sebagai konseling begitu. Mbak Maria tidak keberatan 45 menit saja? Tidak bu. Baik, nah jadi Mbak Maria silakan bisa diisi ini nama, kelas, alamat, lalu di sini nanti ditandatangani begitu. Silakan. Saya isi dulu ya bu ya. Ya. Sudah ibu. Baik, karena Mbak Maria sudah menandatangani lembar persetujuan ini, berarti Mbak Maria sudah sepakat dan setuju untuk konseling hari ini. Nah, Mbak Maria tidak perlu risau ya Mbak ya, kalau ceritanya itu akan terbabar kemana-mana, nggak perlu, karena di sini Ibu memegang prinsip kerahasiaan begitu. Jadi cerita Mbak Maria ini tidak akan Ibu sampaikan kepada orang lain, termasuk guru BK yang lain. Jadi Mbak Maria bisa bebas, leluasa untuk menceritakan keluh kesahnya begitu. Nah, ini kira-kira Mbak Maria apa yang sedang dirasakan? Jadi begini bu, saya kan sering merasa kayak banyak sekali pikiran-pikiran negatif gitu loh bu, yang ada di dalam pikiran saya. Kemudian saya juga kayak ada teman-teman, kayak misalnya saya berkumpul sama teman-teman kayak gitu, ada kayak rasa ketakutan gitu bu, ketakutan kalau nantinya teman-teman saya itu menolak saya atau ada yang nggak suka sama saya kayak gitu bu. Jadi saya kalau berhubungan dengan teman-teman kayak mungkin chat atau berbicara secara langsung itu saya sangat berhati-hati gitu bu, dalam mungkin berbicara dalam bahasa tulisan itu saya sering berhati-hati, soalnya saya
takut kalau apa yang saya katakan atau apa yang saya tuliskan itu nggak enak di hati mereka gitu Bu. Jadi saya sering kepikiran kayak gitu, kayak kalau saya bicara kayak gini mereka bisa nerima saya nggak ya, atau mungkin saya selalu salah saat memberikan tanggapan kepada mereka kayak gitu Bu. Jadi kan yang bikin beban saya saat ini sih Bu, banyak sekali pikiran-pikiran buruk. Saya takut tidak bisa menyenangkan teman-teman saya itu Bu, kayak kehadiran saya itu bukannya membawa kesenangan buat mereka, tapi malah jadi kayak bumerang gitu Bu, buat mereka sendiri kalau ada saya di sekitar mereka gitu Bu. Gitu. Nah, pikiran-pikiran negatif Mbak Maria itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ya Bu ya, saat saya ketemu sama temen ya pasan gitu di jalan, terus pas saya nyapa gitu, halo, misal halo Rani, kabar gitu, nah mereka itu kayak nggak ngejawab gitu loh Bu. Nah itu saya langsung berpikiran, duh Rani kayaknya marah sama saya ini, terus marahnya kenapa ya, kayaknya saya tuh nggak ngapa-ngapain tapi kok dia kayak gitu ke saya, apa yang salah dari diri saya kayak gitu. Gitu. Nah itu pikiran-pikiran itu munculnya sering atau bagaimana Mbak Maria? Cukup sering juga sih Bu, karena ya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, di sekolah kayak gitu tuh saya sering menemui peristiwa atau pengalaman yang sama seperti itu Bu. Jadi ya berat banget sih Bu, kayak tiap hari itu kayak kepikiran terus aku tuh salah terus ya, aku tuh nggak pernah benar gitu. Tadi Mbak Maria mengatakan untuk bisa menyenangkan orang lain gitu. Nah, contoh maksud Mbak Maria menyenangkan orang lain itu yang seperti apa Mbak Maria? Ya misalnya kayak ada temen gitu ya Bu ya, ada temen yang ngajakin buat belajar kelompok gitu, diskusi. Nah itu kan saya harapannya itu bisa kayak, waduh Maria ini kontribusinya luar biasa ya, kayak bermanfaat nih di kelompok kita kayak gitu. Tapi karena tanggapan mereka, mungkin karena saya itu selalu banyak menuntut ya Bu ya, kayak aduh kok kayak gini tuh kurang bagus atau kurang baik, nanti nilai kita jelek, harus lebih baik lagi nih, harus lebih bagus lagi. Nah itu kayak teman-teman itu kayak jawabnya oh iya nggak apa-apa, tapi kayak gimana ya Bu ya, kayak nggak senang, kayak ada kayak beban gitu mungkin buat mereka. Tapi ya gimana, saya orangnya seperti itu kayak gitu Bu. Gitu. Nah ketika Mbak Maria itu menuntut sesuatu kepada teman, Mbak Maria mengungkapkan itu, Mbak Maria bilang kalau ini harusnya seperti ini loh gitu ke kelompoknya, atau itu hanya pikirannya Mbak Maria saja? Itu saya ungkapkan langsung Bu, kayak ini gimana nih, kurang bagus, bisa dibenerin dulu, bisa diperjelas dulu, atau ditingkatin dulu biar hasilnya maksimal kayak gitu. Lalu respon mereka yang seperti tadi, Iya. Mbak Maria bisa menilai dari respon mereka itu seperti apa? Ya dari cara jawabnya sih Bu, kayak kan kalau kita bicara gitu kan kelihatan ya Bu ya, raut mukanya atau raut wajahnya kayak oke, kayak gitu. Iya. Kayak langsung gimana ya Bu, kepikiran terus gitu loh. Jangan-jangan tadi aku ngomong kayak gitu tuh salah ya, jangan-jangan nggak enak hati di mereka kayak gitu sih Bu. Oke, mungkin ada peristiwa yang lain yang menyebabkan Mbak Maria berpikiran buruk begitu terhadap orang lain? Ada juga sih Bu, kayak temen ya, punya temen dekat gitu sebelumnya, terus tiba-tiba tuh ada suatu perkataan yang bikin saya, ya aku pengennya tuh jadi orang tuh kayak gini, aku nggak pengen jadi sama kayak orang lain, atau saya tuh pengen nilai saya itu selalu baik kayak gitu, nggak mau nih aku dapet nilai buruk. Terus tiba-tiba temen saya itu kayak mengiyain aja, terus tiba-tiba ngilang gitu, aku pergi nggak tahu kemana dan kayak nggak mau deket sama aku lagi gitu. Ya jadi ya itu menunjukkan sih. Oke, berarti waktu Mbak Maria bilang kalau temannya itu nggak mau dekat lagi,
itu benar-benar menjauh dari Mbak Maria dan itu benar-benar terjadi begitu atau bagaimana? Iya Bu, kayak ya kan biasanya chat gitu ya Bu ya, chat tiap harinya itu tiba-tiba kan hilang, nggak pernah lihat story, nggak pernah ngechat sama sekali, jadi benar-benar kayak hilang gitu aja sih Bu. Gitu. Tapi sampai sekarang pun masih seperti itu atau Mbak Maria sudah pernah mencoba untuk menghubunginya sebelumnya? Kalau mau hubungi ya Bu ya, saya tuh orangnya tuh kayak takut gitu. Takutnya gini, iya kalau pas aku mau hubungi direspon, tapi kalau enggak jadi kepikiran lagi kayak gitu kan. Ya memang setiap malam tuh kayak gitu, apalagi kalau sepi nggak ada kegiatan gitu sih, semuanya itu saya pikirkan gitu. Tapi Mbak Maria belum sempat mencoba untuk menghubungi kembali temannya? Belum. Baik, jadi dari apa yang sudah Mbak Maria sampaikan ini, aku bisa menyimpulkan beberapa permasalahan dari Mbak Maria. Mbak Maria ini mudah memikirkan sesuatu gitu ya. Yang kedua, Mbak Maria ini merasa menuntut diri sendiri dan menuntut orang lain begitu supaya sesuai dengan maunya Mbak Maria. Lalu Mbak Maria juga terlalu mungkin perasa begitu ya terhadap lingkungan sekitar. Jadi apa-apa dipikirkan, apa-apa dirasakan seperti itu. Nah, dari beberapa permasalahan ini, menurut Mbak Maria mana yang lebih prioritas untuk kita selesaikan terlebih dahulu? Mungkin yang perasa itu mungkin ya Bu ya, karena kalau menurut saya jadi dari saya ngerasa kayak gini sih temen aku kayak gini kan jadi mengimbas ke semuanya gitu loh Bu, kayak overthinking terus yang hal-hal yang lain itu mengimbas gitu Bu. Oke, jadi kita fokuskan pada Mbak Maria yang mudah overthinking itu ya. Baik, kalau begitu. Nah, oke, selanjutnya nih Mbak Maria, pertama kali Mbak Maria merasa overthinking itu di situasi yang seperti apa? Di situasi yang kayak bener-bener ada masalah gede gitu ya Bu ya, ada masalah gede terus saya itu di kamar sendiri sepi kan Bu, itu nggak ada keberisikan atau kebisingan dari semua hal atau tidak ada kayak kegiatan-kegiatan organisasi gitu. Jadi saya benar-benar di rumah, habis itu orang tua saya masih kerja dan posisi saya di rumah sendiri di kamar. Nah pas saat situasi kayak gitu tuh jadi keinget semua gitu, kayak aduh kemarin aku kayak gini nih, temen aku ada yang gak suka sama aku, temen aku ada yang hilang gara-gara sikapku kayak gitu. Jadi pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang buruk itu Bu langsung muncul semua pada saat itu, dan saya benar-benar tidak bisa mengontrol itu Bu. Gitu. Nah, Mbak Maria tadi mengatakan kalau Mbak Maria punya masalah bahwa teman-temannya Mbak Maria tidak suka dengan Mbak Maria. Nah, dari mana Mbak Maria tahu kalau temannya Mbak Maria ini tidak suka dengan Mbak Maria? Ya dari tanggapan mereka, cara bicara mereka ke saya Bu, kemudian dari raut wajah mereka itu kayak ya saya ngerasa bahwa mereka itu nggak suka sama saya gitu Bu. Dan itu sudah berlangsung sejak berapa lama Mbak Maria? Ya sudah, kalau di SMA ini ya 3 tahun, cukup lama juga saya rasakan. Gitu. Apakah Mbak Maria sudah mencoba bertanya alasan mereka melakukan hal itu kepada Mbak Maria? Mungkin saya sudah bertanya, tapi nggak langsung memberikannya gitu Bu. Mungkin kayak ke teman dekatnya gitu, kayak dia nggak suka sama aku ya, kayak kita kan kayak gitu. Terus dia temannya itu bilang, nggak tahu lah, tanya sendiri aja gitu. Nah tapi aku belum nanya ke orangnya langsung, soalnya aku nggak berani ya Bu ya, takut gimana gitu. Alasannya nggak berani karena takut apa? Ya takut kalau misal bener-bener dianya nggak suka sama saya, malah saya malah dimusuhin gitu. Ngapain sih kalau aku nggak suka sama kamu? Terus tiba-tiba kan saya kan orangnya mudah pemikir ya Bu ya, kayak mudah banget kayak bisa dia beneran lah aku beneran nggak suka sama kamu, makanya kenapa? Nah kan nggak bisa ngontrol ya Bu ya, kayak ya malah endingnya aku nyalahin diri aku sendiri gitu.
kayak gimana ya Bu, kayak kok aku ini ya, kok kayak begini banget gitu, seburuk itu kah gitu. Ya, gitu sih Bu. Tapi itu kan belum ditanyakan ya Mbak Maria ya, masih ada di pikirannya Mbak Maria saja. Gitu. Nah Mbak Maria pernah nggak apa yang dipikirkan, apa yang di overthinking itu berubah menjadi kenyataan, benar-benar terjadi seperti itu? Pernah tidak ada di fase seperti itu? Pernah Bu, Oke, itu yang seperti apa situasinya? kayak misal pas ketemu ya Bu ya, kayak wah ini kalau nggak suka sama saya nih, kalau ketemu pasti nggak nyapa nih kayak gitu, atau pasti cuma melengos aja gitu, kayak ya udah buang muka gitu pas ketemu. Ternyata pas beberapa waktu setelah saya memikirkan itu ya Bu ya, itu terjadi beneran di sekolah. Kayak aku nyapa, hai hai Vina kayak gitu, terus dia cuma langsung jalan gitu aja, nggak nengok sama sekali ke saya. Tapi apakah Mbak Maria pernah tanya langsung ke orangnya terkait dengan hal itu, misalnya kamu kenapa gitu misalnya, atau mungkin Mbak Maria kepo kenapa ya kira-kira dia, untuk membuktikan pikiran Mbak Maria, terus Mbak Maria bertanya gitu, sudah pernah dilakukan belum? Belum Bu, soalnya kan ya itu tadi kayak saya nggak berani kayak gitu, soalnya takut Gitu. ada apa-apa gitu loh Bu, ada hal yang lebih buruk dari itu kayak gitu. Oke. Apa sih yang Mbak Maria takutkan sebenarnya? Ya saya takut dijauhin orang sih, kayak ya saya pengennya orang tuh kayak temennya itu kan ada yang dekat, temen itu dekat, terus bisa saling ngebantu. Karena kalau dijauhin itu kan sakit ya Bu ya, gak enak banget. Jadi ya itu ketakutannya. Gitu. Jadi Mbak Maria takut dijauhi gitu ya. Memangnya kalau misalnya Mbak Maria dijauhi, Mbak Maria merasa tidak baik gitu. Ya saya merasa buruk banget sih, kayak kamu tuh dihadirin di dunia itu kan pasti buat bermanfaat bagi orang lain, buat bisa membantu orang lain itu bisa benar-benar berada di dekat kamu. Tapi kenapa malah kamu membuat orang lain itu jauh dari kamu? Kayak ngapain hidup kayak gitu? Buat apa sih hidup kalau memang nggak ada teman? Gitu. Jadi pikirannya Mbak Maria kalau misalnya dijauhi oleh teman, justru malah seperti itu ya pemikirannya ya. Tapi Mbak Maria sejauh ini belum tahu nih alasan kenapa dijauhi. Nah, kalau misalnya Mbak Maria tidak mau bertanya, lalu apa yang akan Mbak Maria lakukan? Ya gimana ya Bu ya? Ya mungkin saya bakal diem sampai nunggu sampai mereka itu ngungkapin gitu ke saya langsung gitu. Apa menurut Mbak Maria itu hal yang mungkin kalau misalnya Mbak Maria hanya menunggu saja? Enggak sih, karena ya kita kan menunggu nggak tahu nanti benar-benar memang ada itu apa enggak gitu. Mbak Maria, Bu ingin tanya, Mbak Maria ini butuh teman atau enggak? Butuh teman sih Bu. Butuh teman. Butuh temannya itu untuk apa? Ya untuk mungkin berbagi cerita, kayak malah mungkin ada permasalahan dari keluarga atau dari pelajaran gitu kan, bisa saya ungkapkan ke temen ya, bisa buat bahan apa, berbagi cerita gitu, terus ya bisa saling bermanfaat satu sama lain gitu. Gitu. Nah, Mbak Maria tadi kan sempat menyebutkan kalau punya teman dekat juga, tetapi akhirnya saling berjauhan gitu ya, dijauhi seperti itu. Nah, kalau Mbak Maria memang benar-benar butuh, apakah Mbak Maria sudah berusaha untuk reach temannya itu tadi? Belum. Karena pikiran Mbak Maria merasa takut gitu ya. Nah, ini sih yang menurut Ibu ini bisa membatasi Mbak Maria untuk melakukan sesuatu begitu. Jadi Mbak Maria itu terlalu takut dengan pikirannya sendiri, padahal belum tentu kan itu terjadi. Iya Bu. Nah, Mbak Maria pernah nggak berpikiran kalau Mbak Maria overthinking itu bisa mempengaruhi ke orang lain?
Mungkin bisa ya Bu. Ya, mungkin bisa. Contohnya seperti apa Mbak kalau misalnya Mbak Maria overthinking terus akhirnya berdampak ke orang lain gitu? Ya misalnya kalau saya overthinking nih Bu, orang lain bakal nggak senang nih sama saya, dia pasti benci sama saya kayak gitu. Nah itu kan pasti membatasi diri saya ya Bu, buat nggak berhubungan dengan orang tersebut. Itu kayak ya malah bikin orang lain tuh bertanya-tanya ke saya, ini nggak mau sih hubungan sama saya atau bicara sama saya kayak gitu. Itu yang ngerugiin orang lain mungkin ya Bu. Gitu. Oh begitu ya Mbak Maria. Nah kira-kira Mbak Maria dengan semua pemikiran Mbak Maria yang sebetulnya belum tentu benar, seperti yang mereka pikirkan juga, Mbak Maria kira-kira nyaman nggak dengan perasaan yang seperti ini? Nggak nyaman sih Bu, kayak beban sekali buat hidup saya. Oh gitu. Nah kira-kira Mbak Maria tahu nggak dampaknya ke depan seperti apa kalau Mbak Maria terus-menerus seperti itu? Ya dampaknya mungkin saya akan selalu jadi orang yang overthinking, terus apa-apa saya pikirkan padahal nggak seharusnya saya pikirkan kan Bu. Terus ya bisa berdampak sama kehidupan sosial saya. Misal saya jadi takut untuk berhubungan dengan orang, banyak ketakutan nanti kalau saya temenan sama ini dia nggak suka sama saya, terus jadi jadi hilang lagi rumahnya, jadi kayak ada hambatan gitu Bu mungkin. Ya bagus Mbak Maria kalau sudah bisa menyadari apa permasalahannya. Jadi Mbak Maria ini orang yang overthinking, mudah sekali berpikir sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu begitu ya. Mbak Maria juga sudah menyadari dampaknya seperti apa, perasaannya bagaimana. Bagus Mbak Maria. Nah Mbak Maria, Ibu ingin memberikan PR nih kepada Mbak Maria. Jadi di sini Ibu punya buku judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ibu ingin Mbak Maria membaca buku ini di rumah saja. Setelah Mbak Maria membaca bukunya, Ibu punya lembar untuk Mbak Maria isi. Jadi di sini nanti Mbak Maria diminta untuk mengisi apa perasaan Mbak Maria setelah membaca buku ini, lalu apa saja yang Mbak Maria dapatkan, insight barunya, kemudian apa yang akan Mbak Maria lakukan setelah membaca buku ini jika dihubungkan dengan masalah Mbak Maria yang overthinking tadi, begitu. Nah ini bisa nanti dibaca di rumah ya, dibawa pulang. Oke baik. Nah sekarang Mbak Maria, Ibu ingin mengajak Mbak Maria untuk relaksasi supaya Mbak Maria bisa melepaskan emosi-emosi negatifnya, bisa melepaskan pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak perlu Mbak Maria pikirkan gitu. Ibu ingin memutarkan musik relaksasi supaya Mbak Maria lebih rileks begitu. Nah, silakan Mbak Maria boleh bersandar. Boleh bersandar, ya. Duduk senyamannya, boleh memejamkan mata boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ibu akan putarkan musik. Nah, Mbak Maria, jangan perlu memikirkan sesuatu yang lain selain Mbak Maria ada di ruangan ini sekarang. Lepaskan semua beban Mbak Maria. Jangan memikirkan hal apapun yang menyangkut dengan diri orang lain. Pikirkan saja tentang Mbak Maria sendiri. Tarik nafas Mbak Maria lewat hidung. Tahan sebentar. Keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Ulangi sekali lagi, tarik nafas. Tahan sebentar. Keluarkan perlahan lewat mulut. Bayangkan saja Mbak Maria setelah melakukan konseling ini, semua beban pikiran Mbak Maria hilang begitu saja. Rileks, tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain selain Mbak Maria ada di ruangan ini. Tarik nafas lagi, perlahan.
Tahan sebentar. Keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Apakah sudah lebih rileks, Mbak Maria? Sudah, Bu. Baik. Apakah sudah lebih fresh pikirannya? Sudah, Ibu. Baik. Boleh sambil peregangan, Mbak Maria. Lemaskan otot-otot tangannya. Boleh bersandar, nyaman. Atur nafasnya sebaik mungkin. Baik, sudah lebih baik perasaannya Mbak Maria? Sudah, Ibu. Baik, bisa dicukupkan ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana? Sudah lebih nyaman? Sudah lebih nyaman sih, Bu. Kira-kira Mbak Maria gimana perasaannya setelah menceritakan apa yang Mbak Maria keluh kesahkan tadi? Perasaan saya sekarang ini jauh lebih lega sih, Bu. Kayak yang awalnya bebannya banyak sekali tuh terus kayak berkurang gitu, Bu. Nggak kayak tadi mungkin di awal-awal ya, Bu, saya kayak memang ada beban yang berat saya tanggung, tapi sekarang setelah melakukan konseling tadi saya jauh lebih baik. Begitu, alhamdulillah kalau memang begitu. Nah, sekarang Mbak Maria, Ibu ingin mengajak Mbak Maria untuk menonton film yang mungkin relate begitu ya dengan permasalahan Mbak Maria. Nah, di sini Ibu ada film pendek. Jadi ini judulnya An Overthinker. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan lembar untuk Mbak Maria sambil mengamati dan bisa menginternalisasi nilai-nilainya melalui lembar ini gitu. Jadi Mbak Maria menonton film dulu sampai selesai, lalu baru mengisi lembar ini begitu. Baik, Bu. Ya. Apakah nyaman Mbak Maria? Nyaman, Ibu. Atau kamu tanya kabar situasi yang buatnya? Udah matang.
Dan semangat ya, lu pasti bisa kok, lu kan pinter. Iya, gua tahu gua pinter. Gua lebih dari kalian semua, kalian cuma tolong. Kehidupannya begini. Jangan banyak pikiran dulu, tenangin. Lu banyak pikiran gue. Just get the fuck out lu. Gak ada di sini bener ada. Kau cuma pikiran doang. Lu jangan lupa pikiran terus dalam sampai gak bisa bedain mana realitanya. Oke. Lu sekarang liat gue nangis. Udah udah gue. Sekarang gue mau apa? Semua orang menyediakan dulu. Listen, as long as you're living, people will always judge. Learn, don't give a fuck about them. Don't stop caring about what other people think. Sometimes it's okay not to be. Make sure you have someone to talk to, and then let go all of your negative emotions. Orang bisa ngerti. Juga dengerin. Abaikan semuanya. Kita punya jalan masing-masing. Proses yang kita lalui juga beda-beda. Lu harus ngomong. Sudah selesai. Nah, sebelum mengisi lembarnya, Ibu mau tanya tadi gimana Mbak Maria nontonnya? Deg-degan? Sempet deg-degan sih Bu pas waktu temennya bawa cutter terus iya, kiraan iya. kan mau dibunuh. Iya benar. Jadi tadi dia ini ya mabuk gitu ya, minum alkohol untuk mengalihkan pikirannya sendiri gitu. Nah, untuk itu Mbak Maria silakan ini diisi terlebih dahulu sesuai dengan apa yang Mbak Maria tonton tadi.
Sudah, baik. Sebentar, Ibu aja ya. Oke, judul filmnya betul, An Overthinker. Bagaimana perasaan Mbak Maria setelah menonton film ini? Khawatir kalau hal sama akan terjadi dan lega apabila dapat terbuka. Nah, maksudnya Mbak Maria lega apabila dapat terbuka ini maksudnya seperti apa? Ya kayak tadi ya Bu ya, itu kan karena dia itu si siapa Andar, ya. Andar itu tadi kan dia itu nggak bisa terbuka sama temennya. Dia berpikiran bahwa temennya nggak ngertiin dia, terus temennya bisa senang-senang, sedangkan aku dibilang pintar kayak gini, padahal aku tuh nggak bisa nyelesain skripsi kayak gitu. Terus yang membuat saya khawatir tuh kalau saya itu terjadi sama diri saya, kayak berpikiran teman-teman saya kok kayak gitu semua ke saya, nggak ada yang mau dekat sama saya, nggak ada yang ngertiin saya. Terus kan ya jadi pikiran tambah banyak. Tapi kalau saya bisa terbuka kayak tadi, sebenarnya itu tanya gitu kan, kamu tuh ngertiin aku nggak ya, atau mungkin bisa minta bantuan gitu ya Bu. Kalau ada sesuatu kesulitan kayak tadi skripsi, dia mungkin ada kesulitan, nah itu dia bisa minta bantuan ke teman-temannya, bisa lebih terbuka gitu. Terus dia pasti lebih lega. Kayak tadi kan langsung ekspresinya juga beda banget saat di awal, saat dia banyak sekali pikiran atau prasangka buruk, kemudian bisa terselesaikan gitu Bu. Jadi dia perasaannya jauh lebih lega, kemudian bisa hubungan dengan teman-teman atau sahabatnya itu bisa lebih tentram lagi, harmonis lagi gitu sih. Gitu, oke. Jadi tadi menurut Mbak Maria dari filmnya ini menceritakan tentang apa tadi yang Mbak Maria tangkap? Tadi menceritakan tentang mungkin dia itu kan salah satu mahasiswa yang pintar, tapi dia soal skripsi itu kayak nggak selesai-selesai, padahal teman-temannya yang suka nongkrong, suka main, malah lulusnya itu cepet, skripsiannya itu cepet, sedangkan dia itu nggak bisa. Nah dia menganggap bahwa teman-temannya tuh ya udah selesai, biasa nongkrong kesana kemari, main kesana kemari, sedangkan dia nggak dingertiin, nggak ada yang peduli sama dia kalau dia sekarang itu belum selesai skripsi, nggak ada yang ngedeketin dia gitu lah, bantu dia gitu. Terus akhirnya ya temennya langsung bisa, untungnya ya Bu ya, temennya merasa dan temennya langsung bantuin dia, dan kayak mungkin bisa lebih memberikan suatu dorongan atau motivasi ya Bu, bahwa apa yang dipikirkan itu nggak benar gitu. Ya, betul sekali Mbak Maria. Tadi apalagi juga di adegan yang pertama dia itu monolog ya dengan dirinya sendiri, apa yang ada di kepalanya gitu, seolah-olah dia punya skenario sendiri gitu kan ya. Padahal ketika temannya tadi datang ke kosan, niatnya adalah baik untuk menemani si Andar tadi skripsian, tapi pikiran-pikirannya malah dia bilang kalau temannya akan menghina, dia bilang kalau temannya itu akan begini dan begitu, padahal itu hanya pikiran-pikiran buruknya saja begitu. Nah, kira-kira yang relate dengan Mbak Maria itu yang bagian mana nih? Iya, yang relate itu yang tadi berpikiran bahwa temennya nih nanti bakal menghina, bakal ngejauhin dia karena dia nggak selesai skripsinya. Iya. Terus yang relate di hidup saya itu kan ya saat temen saya gitu loh, jadi nanti pasti bakal jauhin aku, bakal nggak peduli sama apa yang saya lakukan kayak gitu kan ya. Terus ya itu sih yang jadi mungkin permasalahan, yang jadi overthinking dari apa yang saya rasakan saat ini. Oh bagus, berarti Mbak Maria sudah menangkap benang merahnya ya. Dari Mbak Maria melihat film tadi, Mbak Maria sudah menangkap, oh ya ini relate dengan permasalahan saya, sehingga Mbak Maria menuliskan berdasarkan film tadi, Mbak Maria ini ingin melakukan sesuatu. Yang pertama adalah tidak berprasangka buruk berlebihan kepada orang lain. Nah, tidak berprasangka buruk berlebihan berarti apakah masih ada kemungkinan untuk Mbak Maria berprasangka buruk? Ya mungkin ada Bu, tapi sedikit gitu, nggak Oke. terlalu menggebu-gebu gitu. Iya, tujuannya supaya apa? Mengurangi perilaku yang sebelumnya itu, atau apa ya, hanya sebagai sikap waspada Mbak Maria gitu, atau gimana untuk berprasangka buruk ini maksudnya? Untuk mengurangi sih Bu, karena sikap saya yang sebelumnya terlalu overthinking
terus menyebabkan saya jadi dipandangnya orang-orang yang belum kenal saya itu kan, wah ini nggak bisa ini dijadikan sahabat. Nah, baik, perilaku berikutnya yang Mbak Maria tuliskan di sini adalah lebih berani bertanya apa yang menjadi kecemasan dalam diri. Nah, di sini maksudnya lebih berani bertanya ini, bertanya kepada siapa Mbak Maria? Bertanya kepada yang bersangkutan, Bu. Jadi pada saat saya memikirkan gitu ya, Bu ya, kayak dia nggak suka sama saya nih, dia jauhin saya gitu. Nah, mungkin saya bisa lebih berani gitu ya, Bu, tanya langsung ke orangnya buat ya minta penjelasan lah, kayak bener nggak sih apa yang aku pikirkan gitu. Jadi ya saya langsung tanya ke orangnya dengan memberanikan diri, terus biar nantinya apa jawaban dari mereka itu dapat mengobati pikiran-pikiran atau prasangka buruk saya gitu. Oh iya, gitu. Bagus Mbak Maria. Mbak Maria sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, untuk merealisasikan perilaku Mbak Maria ini, Ibu punya lembar namanya Weekly Planner. Ini saling berkaitan begitu Mbak Maria. Nah, jadi nanti di bagian ini perilaku acuan, ini silakan dituliskan perilaku Mbak Maria yang ada di sini tadi. Kan yang pertama, tidak berprasangka buruk berlebihan. Kemudian yang kedua, lebih berani bertanya apa yang menjadi kecemasan. Silakan Mbak Maria nanti dituliskan di sini, tetapi lebih rinci begitu ya Mbak Maria. Misalnya tidak berprasangka buruk berlebihan itu yang bagaimana. Kemudian lebih berani bertanya itu bertanya tentang apa, begitu bisa dituliskan lebih rinci di sini. Nah, kemudian ada bagian tujuan dan manfaat. Di sini Mbak Maria juga perlu menuliskan tujuannya Mbak Maria membuat perilaku acuan ini untuk apa sih? Manfaatnya buat Mbak Maria sendiri apa? Manfaatnya bagi orang lain kira-kira seperti apa? Begitu. Nah, nanti perilaku-perilaku Mbak Maria yang muncul maupun perasaan Mbak Maria ketika melakukan hal itu bisa dituliskan di tabel sebelah sini. Jadi tabel ini kan ada 7. Berarti ini fungsinya untuk digunakan selama 7 hari atau 1 pekan gitu. Nah, berarti nanti kita akan mengadakan konseling lanjutan. Mbak Maria berkenan untuk dilakukan konseling lanjutan hari apa? Mau hari yang sama atau ganti hari saja atau bagaimana? Hari yang sama aja sih, Bu. Hari yang sama, jamnya juga sama ya, Iya, pulang sekolah. saja. Baik, kalau begitu berarti nanti silakan nanti dibawa pulang, diisi sesuai dengan arahan saya tadi. Lalu satu minggu kemudian Mbak Maria bawa kembali untuk kita evaluasi bersama-sama kemajuan perilaku Mbak Maria seperti apa gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Mbak Maria? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Iya. Baik, ini silakan dibawa dulu gitu. Oh. Nah, Mbak Maria, waktu konseling kita sudah mendekati limit ya, sudah hampir 45 menit. Kira-kira ini dari rangkaian konseling kita hari ini, apa sih yang bisa Mbak Maria simpulkan? Yang dapat saya simpulkan ya, Bu, ya dari konseling hari ini tuh ya saya lebih tahu penyebab dari permasalahan saya, karena ya prasangka buruk atau prasangka negatif ke orang lain, kemudian juga hal tersebut itu dapat menyebabkan overthinking itu muncul dalam diri saya. Kemudian juga saya rasakan itu dampaknya nanti ya sangat berdampak sekali dalam hidup saya ya, Bu ya. Karena nantinya mungkin lebih ke kesehatan saya, kesehatan fisik maupun mental dan lain sebagainya. Terus saya juga tahu nih, Bu, langkah atau yang harusnya itu saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Tadi mungkin saya lebih mengurangi prasangka buruk ke orang lain dan bisa langsung bertanya kepada orang yang bersangkutan apa yang saya pikirkan tentang orang tersebut, agar ya itu bisa mengatasi segala prasangka buruk yang ada dalam pikiran saya. Gitu. Baik, bagus ya Mbak Maria sudah memahami. Berarti Mbak Maria sudah memahami titik permasalahannya seperti apa, penyebabnya bagaimana, kemudian perasaannya Mbak Maria bagaimana? Lebih lega? Lega sih, Bu. Dari sebelumnya tadi perasaannya awal tadi sepertinya sudah menanggung beban gitu ya, sepertinya ya, terlihat dari raut wajahnya. Kemudian sekarang sudah lebih lega, lebih nyaman gitu ya. Terus sekarang juga sudah lebih tahu apa yang akan dilakukan begitu ya Mbak Maria. Ya, baik. Nah, Mbak Maria sudah waktunya 45 menit kita konseling.
sudah bisa dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-PR-nya yang sudah saya berikan sesuai arahan tadi. Sampai ketemu di pekan berikutnya, Mbak Maria. Baik Bu Rinda, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya kepada Ibu ya. Dari saya awalnya tadi kan kayak beban banget ya Bu, saya jadi sekarang tadi berkat musik relaksasi kemudian film tadi cukup yang membuat saya lebih sadar bahwa overthinking itu ternyata nggak baik ya, terlalu overthinking, dan harus bisa lebih berani untuk mengontrol itu semua, kemudian juga bisa langsung bertanya ke orang yang bersangkutan biar overthinking itu mungkin bisa sedikit diminimalisir gitu Bu dalam diri saya. Terima kasih Bu Rinda. Sama-sama Mbak Maria. Ini saya bisa langsung pamit saja ya Bu ya. Oh iya, boleh silakan Mbak Maria. Ya, hati-hati Mbak Maria. Konseling dengan Bu Rindang benar-benar membantuku. Pikiranku sudah terbuka. Aku sudah paham bahwa tidak segalanya aku pikirkan secara berlebihan. Saat ini, aku merasa jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Rinda.